Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Edible. Pada siang hari ini kita berada di kampus IPB, Institut Pertanian Bogor, tepatnya di Departemen Ilmu Komputer Fakultas MIPA IPB. Bersama kita sekarang ada Bapak Ahmad Ridho MS. Beliau adalah salah satu dosen pengajar di Departemen Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam kampus IPB Bogor ini. Dan insya Allah pada siang hari ini kita akan ngobrol bareng sama Pak Ahmad tentang ilmu komputer IPB dan tentang IPB itu sendiri. Insya Allah, mari kita simak. Assalamualaikum Pak Ahmad. Gimana kabarnya Ahmad? Alhamdulillah. Iya Pak Ahmad, mungkin bisa diceritakan sedikit ke teman-teman Sobat Edible mengenai ada kita mengenai kampus IPB Bogor ini. Ya, jadi Institut Pertanian Bogor ini adalah salah satu kampus yang cukup tua, berdiri sejak tahun 1963. Program ilmu komputer sendiri itu dimulainya sejak tahun 91, tapi waktu itu masih bentuk program studi. Kemudian baru pada tahun 1998 kami menjadi jurusan ilmu komputer, yang kemudian pada proses restrukturisasi jurusan-jurusan IPB itu kami menjadi Departemen Ilmu Komputer pada tahun 2005. Jadi saat ini kami punya program sarjana ilmu komputer, kemudian juga ada program S2 untuk ilmu komputer dan juga teknologi informasi untuk perpustakaan. Memang cukup terbilang baru di IPB mungkin. Iya, jadi untuk IPB ya memang cukup baru, tetapi staff-staffnya ini sebenarnya berasalnya dari awalnya ya dari statistika, dari lain yang sudah lebih tua. Ya, jadi formatnya baru, tapi ya sebenarnya dari ilmuwan kan komputer sudah cukup lama juga dipakai. Ya, mungkin bisa dikasih gambaran Pak Ahmad untuk sobat-sobat Edible, kira-kira kalau adik-adik kita ini masuk ke ilmu komputer itu apa sih yang dipelajari gitu? Ya. Jadi ilmu komputer itu kan suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana komputer dapat dimanfaatkan untuk pengolahan data, biasa seputar itu ya. Jadi pengolahan data, informasi ya. Sebenarnya ilmu komputer ini bisa dikatakan sama maknanya dengan teknik informatika kalau di beberapa kampus lainnya. Nah, ilmu komputer sendiri ini banyak melibatkan matematika, ya, sehingga salah satu hal yang penting diperhatikan bagi siswa yang ingin sukses di program komputer itu adalah penguasaan matematika, kemampuan analisis dan logika. Di matematikanya harus ya kuat juga gitu. Jadi yang penting malah bukan jago pakai komputernya. Bukan jago pakai komputer. Ya, karena kalau itu akan diajari. Nah, itu insya Allah bisa berkembang nanti ya. Jadi bagi siswa yang mungkin merasa wah saya tidak bisa pakai komputer gitu gaptek, ya. Masih gaptek itu jangan khawatir, karena kami akan fasilitasi untuk belajarnya. Jadi yang penting adalah tadi kemampuan matematika, kemampuan analisis dan logika yang akan berguna untuk kesuksesan studi selama ini. Jadi mungkin bagaimana menggunakan komputer untuk mengolah data sehingga bisa menghasilkan apa yang diperlukan oleh orang-orang yang diperlukan dari data. Ya, jadi menggunakan komputernya, tapi di sini konteksnya bukan tinggal pakai ya, tapi kami lebih fokus ke bagaimana metode-metode yang digunakan untuk mengolah data tadi. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah pakai berbagai perangkat lunak ya, seperti misalnya Excel atau misalnya untuk menggambar misalnya CorelDRAW dan lain-lain. Nah, kita akan belajar konsep-konsep yang ada di balik perangkat-perangkat tersebut. Jadi kalau di CorelDRAW kita tinggal buat lingkaran. Nah, kalau di program ilmu komputer kita akan belajar bagaimana caranya lingkaran itu dibuat secara program, jadi titik dimodifikasi seperti itu. Jadi ya itu makanya
perlu ada kemampuan matematika yang baik, ya, dan juga kemampuan pemrograman yang khawatir itu akan diajarkan di sini. Jadi masalah teknis komputer dan lain-lain itu bukan penghalang untuk masuk ke program itu. Jadi basic penguasaan matematikanya itu sudah dikuasai di SMA. Ya. Baik, kalau Bang sendiri konsentrasi mengajarnya di bidang apa, Bang? Ya. Jadi kalau di IPB ada yang istilahnya bagian atau divisi. Jadi dosen itu menjadi anggota bagian atau divisi tersebut. Nah, untuk di Departemen Komputer IPB itu ada 4 bagian. Ada kecerdasan komputasional, kemudian komputasi terapan, kemudian komputasi berbasis jaringan, dan yang terakhir adalah sistem rekayasa pengguna dan sistem informasi. Nah, saya ada di bagian komputasi terapan. Bidang minat saya adalah di temu kembali informasi. Jadi mungkin teman-teman pernah pakai Google ya, mungkin mencari. Nah, jadi minat saya adalah tentang ya bagaimana cara kerja mesin pencari itu. Bagaimana biar lebih maksimum? Ya, jadi khususnya kalau di kami fokusnya pada pengolahan teks bahasa Indonesia. Jadi kalau Google kan bahasa Inggris sudah bagus gitu ya, sudah mumpuni. Nah, tapi kami fokus ke teknik-teknik yang bisa digunakan untuk mengolah dokumen dalam bahasa Indonesia. Jadi kami ingin memfasilitasi ya para pengguna bahasa Indonesia. Contohnya satu penelitian mahasiswa kami itu tentang bagaimana bisa mencari teks Al-Quran dengan mengetikkan lafaznya dalam teks Latin bahasa Indonesia. Jadi tidak perlu teks Arab. Tidak perlu teks Arab karena orang Indonesia kebanyakan bingung ngetik Arab. Ya, jadi cakupan yang dipelajari di Ilkom sangat luas banget ya. Memang ilmu komputer sendiri sangat luas karena tadi ada banyak aspek yang dapat kita kaji. Nah, selain ilmu komputer sendiri, penerapannya juga sangat-sangat banyak di dua bidang. Sebagai contoh, tadi saya sudah berikan satu tentang penelitian kita terapkan untuk pencarian Al-Quran gitu ya. Nah, selain itu sebagai Institut Pertanian Bogor kan kami punya banyak pakar di bidang pertanian, sehingga untuk penelitian di ilmu komputer sendiri kami menjalin kerjasama dengan departemen-departemen lainnya. Jadi misalnya ada seorang rekan kami yang sangat aktif melakukan penelitian tentang bagaimana cara kita mencari tanaman obat. Jadi misalnya kita ingin mencari tanaman dengan khasiat tertentu, nah itu salah satu penelitian beliau. Jadi kami berusaha untuk bisa menjalin kerjasama dengan pakar-pakar baik di dalam IPB maupun di luar IPB, dan juga contoh penelitian tadi itu bukan hanya diminati oleh bidang IPB tapi juga oleh universitas di luar negeri ya. Jadi ilmu komputer sangat banyak penerapannya, jadi sangat banyak peluang baik penelitian maupun peluang kerja bagi lulusan kami. Jadi bicara tentang peluang atau prospek lulusan ilmu komputer ini, Bang Ahmad, kira-kira setelah adik-adik tadi terkait ilmu komputer, kemudian kuliah di mempelajari dan kuliah di program ilmu komputer ini, itu setelah lulus apa kira-kira yang bisa dikaryakan, yang bisa dikerjakan oleh adik-adik ini, Pak? Ya, bidang pekerjaan lulusan ilmu komputer dari segi pekerjaannya mungkin kalau yang populer kan seperti programmer ya misalnya ya, tetapi bukan hanya itu. Jadi banyak juga lulusan kami yang bekerja misalnya sebagai sistem analis ya. Jadi tugasnya adalah untuk menganalisis kebutuhan suatu permasalahan yang kemudian akan dibuatkan sistem komputernya seperti itu. Ya, tentunya tidak begitu lulus langsung bisa mahir senior gitu ya, tapi melalui tahapan-tahapannya itu tentu akan bisa. Ini juga sebagai penguji program misalnya tester ya, itu juga bisa satu
pekerjaan usaha kami. Kemudian juga tentunya ada peluang yang besar untuk berwirausaha. Jadi misalnya buat startup ya. Jadi ada banyak perusahaan kami juga yang mereka buat perusahaan sendiri yang di bidang IT, dan juga banyak yang bahkan sejak mahasiswa ini ya, itu mereka sudah berwirausaha dalam bentuk mereka membuat aplikasi mobile. Jadi merintis dari mahasiswa. Ya, jadi kami juga di Departemen Komputer kami juga memfasilitasi kegiatan mahasiswa. Jadi kami punya mendorong mereka punya himpunan profesi untuk mahasiswa komputer yang kami mendorong mereka itu ikut lomba atau buat kegiatan pelatihan yang bisa menambahkan kemampuan praktis ya, karena kalau kuliah kami kan fokusnya ke keilmuan ya, konsepnya, teorinya. Jadi mereka diperkaya untuk praktisnya itu melalui kegiatan-kegiatan himpunan profesi tadi ya. Jadi kalau sekarang kan seorang bisa buat aplikasi mobile, kemudian dia masukkan ke apakah Google Play Market ataukah App Store gitu ya, tergantung masing-masing platform yang digunakan, dan itu mereka bisa mendapat keuntungan dari sana. Dan beberapa mahasiswa kami itu sangat-sangat aktif ya, ada yang punya beberapa aplikasi ya, jadi itu bisa jadi potensi wirausaha yang mungkin modalnya tidak terlalu besar gitu ya. Jadi bidang beberapa alumni kami juga ada yang kerja di perusahaan migas gitu ya. Bidang-bidang lainnya itu juga banyak pemerintahan atau peneliti, jadi banyak peluang. Atau kembali ke kampus mungkin. Atau kembali ke kampus ya, bisa. Mengajarkan kembali ininya kepada adik-adik. Jadi beberapa alumni kami memang ya tidak hanya kampus IPB sendiri, juga banyak yang menjadi dosen di kampus-kampus lain gitu ya. Artinya untuk ilmu komputer ini prospek pekerjaannya sangat luas, sangat besar Pak. Jadi kembali kepada minat dan kemampuan masing-masing. Ya, artinya mungkin ada lulusan yang senangnya pemrograman, ada yang senangnya jaringan atau bidang-bidang lainnya. Dan itu memang sangat dibutuhkan sekali. Dibutuhkan ya. Kita mungkin contoh lain yang cukup mungkin arahnya bagus saja tentang e-government ya. Jadi bagaimana supaya layanan-layanan pemerintah itu bisa menggunakan layanan elektronik. Itu juga tentunya pemerintahan itu kan luas sekali ya. Di Indonesia banyak sekali. Nah, dari kata tiap kabupaten saja membuat layanan itu kan bayangkan besarnya berapa kebutuhan tenaga kerja yang ada diperlukan di situ ya. Iya. Ya, jadi Sobat Edinburgh sangat luas sekali dan sangat diperlukan saya juga mungkin kreativitas dari masing-masing kita untuk bisa mengemas program-program tersebut mungkin Pak Ahmad ya. Ya mungkin terakhir Pak Ahmad, kira-kira ada nggak pesan-pesan buat adik-adik kita yang sekarang masih sekolah atau sekarang yang ini kan dekat-dekat masa ujian, sudah mau akhir-akhir pendidikan di tingkat SMA, kemudian mau melanjutkan ke perguruan tinggi, pesan untuk adik-adik kita dari Pak Ahmad. Ya, jadi untuk teman-teman yang masih di SMA agar dapat sukses masuk perguruan tinggi negeri, tentunya sangat disarankan untuk memenuhi nilai yang baik dari SMA, karena sekarang kan mayoritas memang melalui undangan, dan memang yang penting itu adalah dari pencapaian selama SMA, dan tentu tetap harus lulus UN ya. Jadi saran saya fokus kepada termasuk teman-teman masih kelas 1 dan kelas 2. Berarti dari awal. Harus dari awal. Jangan hanya di akhir saja. Iya. Takutnya terlambat nanti. Karena memang yang akan dinilai itu adalah catatan nilai dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 semuanya. Dan memang kalau di IPB mayoritas diterimanya lewat jalur undangan. Dan khusus untuk program ilmu komputer ini memang kami sangat mengharapkan kemampuan di matematika yang baik gitu ya. Jangan khawatir masalah komputernya. Jadi gaptek untuk nggak masalah. Nanti diajarkan, tidak punya komputer pun tidak apa-apa. Yang penting bagaimana bisa menganalisis dengan baik ya, gitu Pak. Benar. Baik Sobat Edinburgh, terima kasih Ahmad atas waktunya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemacu dan semangat bagi kita. Dan demikian Sobat Edinburgh, obrolan ringkas kita dengan Pak Ahmad. Beliau adalah dosen di
Departemen Ilmu Komputer Fakultas MIPA di IPB, dan beliau juga sekarang menjabat sebagai Sekretaris Departemen Ilmu Komputer di IPB. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pemacu semangat adik-adik sekalian, tetap optimis, tetap terus berkarya, dan jangan lupa untuk berdoa. Mudah-mudahan insya Allah kesuksesan akan kita hadapi, akan kita menang. Dan jangan lupa juga untuk tetap meminta doa dari kedua orang tua kita, karena itu juga sangat penting. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.